Cerita Ramadan, Nitra Riang, terinspirasi dari cerita rakyat Jawa Barat, yaitu legenda Sang Kuryang yang dibuat dalam versi Tolelan Sri. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di tengah hutan, tinggallah putri kerajaan beserta anak laki-laki dan seekor sapi jelmaan suaminya. Hari itu, Nitra Riang berpamitan kepada ibunya untuk berburu hewan di hutan bersama si Tuman, sapi kesayangannya. Hati-hati, Nak. Iya, Bu. Namun, belum jauh pergi dari rumah, tiba-tiba hujan meteor jatuh ke bumi dan menimpa kepala Nitra Riang. Ceritanya nggak gitu, woy. Alhasil, kepala Nitra Riang terluka dan membekas di atas kepalanya. Karena cukup parah, akhirnya sang ibu membawa anaknya menuju ke bengkel. Hari demi hari berlalu, Nitra Riang akhirnya sembuh total. Namun, dia lupa ingatan. Akhirnya, sang ibu kembali membawa anaknya menuju ke bengkel. Hari demi hari telah berlalu. Nitra Riang sudah kembali seperti sedia kala. Namun, sapi peliharaannya turun mesin. Akhirnya, sang ibu membawa si Tuman, jelmaan suaminya, ke bengkel. Aku yakin ini, aku nggak jadi berburu nih. Hari demi hari kembali berlalu, hingga tak sadar 1 bulan telah terlewati. Bu, Ibu, emang di zaman kerajaan sudah ada kalender ya? Sudah. Oke. Hari ini, Nitra kembali mengajak si Tuman, sapi kesayangannya, untuk berburu di hutan. Setelah berpamitan kepada ibunya, tiba-tiba hujan sapi jatuh dari langit dan menimpa semua keluarga itu. Dan lagi-lagi, mereka masuk ke bengkel. Namun, karena tidak ada yang bisa membawa ke bengkel, maka bengkel itu datang sendiri ke sini. Hari demi hari berlalu. Nitra Riang dan si Tuman belum sembuh. Akhirnya, mereka mengurungkan niat untuk berburu. Bulan berganti bulan. Sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nitra Riang pagi itu kembali berpamitan untuk berburu. Namun kali ini tidak diizinkan oleh sang ibu. Nak, jangan berburu sekarang. Bulan suci Ramadan tidak boleh berburu hewan. Dosa, nanti puasa kita bisa batal. Akhirnya, Nitra Riang dan si Tuman kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya berburu. Hari-hari berganti. Bulan demi bulan terlewati. Hari ini, Nitra Riang sudah bersiap bersama si Tuman, sapi kesayangannya, jelmaan ayahnya. Namun ketika hendak berpamitan, sang ibu tidak ada di rumah. Hari ini sang ibu pergi menghadiri kondangan nikahan. Lagi-lagi, Nitra Riang mengurungkan niatnya untuk berburu. Keesokan harinya, Nitra rupanya terlambat bangun tidur. Siang itu, rupanya ibunya dan si Tuman sudah kembali dari berburu di tengah hutan. Dan lagi-lagi, Nitra Riang mengurungkan niatnya berburu. Sampai sini, pasti kalian sudah mulai sadar
Jika cerita ini harusnya tidak seperti ini. Iya kan? Keesokan harinya lagi, terlihat Nitra Riang pulang dari sekolahnya. Dia melihat sang ibu tengah membenarkan atap genteng yang bocor. Dia pun berpamitan ingin berburu di hutan dengan si Tuman. Namun, sang ibu melarangnya. Ibu tadi dapat telepon dari sekolah. Katanya kamu mendapat PR. Kerjakan saja PR-mu. Dan lagi-lagi, Nitra Riang mengurunkan niatnya berburu. Karena muak, Nitra Riang akhirnya mengikat sutradara cerita, agar cerita ini tidak melenceng kemana-mana dari inspirasi awal cerita legenda Sang Kuryang. Pagi harinya, ternyata sutradara cerita terlepas. Dia pun mengikat kembali sutradara itu. Hei! Siang harinya, setelah berpamitan kepada ibunya, Nitra Riang bersama si Tuman akhirnya berangkat berburu ke hutan. Namun, di tengah jalan, dia tertahan angkutan batu bara yang tengah melintas. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya dia melanjutkan berburunya di hutan. Siang itu, satu hewan buruan pun belum dia dapatkan. Padahal dirinya telah berkeliling ke seluruh penjuru hutan. Karena lelah, dia bersama si Tuman memilih beristirahat sejenak di sana sambil hunting pesawat landing. Namun di saat sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara sapi yang begitu jelas di dekatnya. Mo, mo. Rupanya itu suara si Tuman, sapi peliharaannya sendiri yang tengah bertengger di atas pohon. Akhirnya setelah beristirahat, Nitra Riang kembali melanjutkan berburunya. Lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, dia melihat segerombolan sapi di ladang. Dia pun mendekat. Dia sangat senang saat itu, karena dapat menemukan dan bisa membawa pulang hewan buruannya waktu itu. Sebelum menangkapnya, tiba-tiba sang pemilik sapi sudah di sampingnya. Hei, anak muda. Itu sapi-sapiku. Jangan kau ambil. Hei, penggembala tua. Aku ini adalah putra kerajaan. Jika kau tak izinkan aku mengambil sapi ini, kau akan dihukum, yaitu balapan dengan pembalap tole. Mendengar perkataan sang anak, penggembala tua itu merasa takut dan lebih memilih mengizinkan anak itu mengambilnya. Oh, maaf tuan muda. Ampuni saya. Silahkan, bisa kau ambil sesukamu. Namun, ketika hendak mengambil sapi miliknya, Nitra Riang tiba-tiba ingat pesan ibunya sebelum pergi. Jangan lupa berak ya, nak. Iya, Bu. Tidak, bukan itu. Nanti, jika ada yang baik padamu, jangan mudah percaya kepadanya. Lihat kepala dan mukanya. Jika dia bermuka dua, maka bisa dipastikan dia jahat. Woi, Anda bermuka dua, Bung. Anda pasti jahat, Kisanak. Tuman, makan dia cepat. Akhirnya, penggembala itu dimakan oleh si Tuman. Ketika hendak mengambil sapi itu, tiba-tiba Nitra Riang kembali ingat pesan ibunya sebelum berburu. Nak, jika nanti kamu mendapati hewan ternak, biarkan mereka. Mereka dijaga pemiliknya untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena dia patuh terhadap ibunya, dia pun mengurungkan niatnya untuk membawa sapi itu pulang ke rumah. Akhirnya, Nitra Riang lebih memilih pergi mencari buruan lain. Tuman, keluarkan penggembala tua yang tadi ya. Mo?
Sore hari telah tiba. Nitra Riang belum mendapat satupun hewan buruannya. Dia pun pasrah sekaligus tak tega jika tidak membawa pulang sesuatu untuk ibunya. Aku beli di minimarket aja lah. Nitra Riang kemudian mendapat akal baru. Dia membeli daging sapi di minimarket di sana daripada tidak membawa pulang apa-apa. Mbak, saya bayar pakai QRIS ya. Oke, Kak. Namun saat dirinya sudah selesai berbelanja, si Tuman, hewan peliharaannya, tidak ada di sana. Rupanya si Tuman mules setelah dirinya memakan lokomotif sebelumnya. Akhirnya Nitra Riang pulang sendirian ke rumahnya, dan terkejutlah sang ibu ketika tahu si Tuman tidak pulang bersamanya. Karena keteledorannya membuat si Tuman hilang, akhirnya Nitra diusir oleh ibunya sendiri. Dan dengan berat hati, Nitra Riang meninggalkan ibunya. Keesokan paginya, Tuman, jelmaan suami sang ibu, pulang bersama petugas bengkel. Rupanya si Tuman habis turun mesin. Bagian pembakarannya rusak akibat kemasukan air laut saat ndodok, sehingga harus diganti menggunakan mesin yang baru. Tapi hal itu bukan masalah bagi sang ibu. Dia senang melihat si Tuman, suaminya, bisa kembali lagi. Namun sang ibu baru tersadar akan hal yang terjadi kemarin itu. Dia telah mengusir anaknya pergi jauh, dan kini dia bersedih hati. Waktu demi waktu telah berlalu. Nitra Riang kini telah tumbuh dewasa, dan kini dia mempunyai perusahaan kapal ekspor besar. Rupanya dia sukses setelah pergi merantau jauh. Suatu ketika dia pulang menuju tanah kelahirannya. Namun tiba-tiba di tengah jalan, dia dihadang oleh kawanan perampok. Perampok-perampok itu mencoba mengambil harta yang dibawanya. Namun karena kesaktiannya, perampok-perampok itu berhasil diusirnya. Ya, mohon maaf, walaupun sudah dewasa, tapi suara Nitra Riang masih sama, cempreng dan celat. Nitra Riang kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Namun halangan datang kembali. Tiba-tiba hujan batu meteor menimpa dirinya lagi. Buset, sutradaranya udah lepas kayaknya nih. Benar sekali, sang sutradara telah terlepas dari ikatannya beberapa tahun yang lalu. Mengetahui hal itu, Nitra Riang kemudian mengikat kembali sutradara itu. Hoi, Tra! Nitra Riang mengalami amnesia atau lupa ingatan dan harus dirawat di bengkel selama berhari-hari. Dia mencoba berjalan-jalan di hutan, dan tiba-tiba dia berjumpa dengan lokomotif cantik di sana. Sweet, cewek! Goda Nitra Riang kepada wanita itu. Apakah kau mau menikah denganku? Asik. Tidak mau. Kamu masih bocah. Aku tidak mau menikahi bocah sepertimu. Dayang Koneng pun menolaknya mentah-mentah. Namun Nitra Riang dapat membuktikan bahwa dirinya bukan anak kecil. Hei wanita, akulah Assalam. Aku bukanlah anak kecil. Aku sudah dewasa. Suaraku memang begini. Dulu leherku pernah kejepit kabel wifi, makanya gini. Singkat cerita, rayuan demi rayuan mencoba meyakinkan Dayang Koneng. Rupanya Nitra Riang benar-benar jatuh cinta padanya. Asik. Tapi aku ini janda. Apakah kau mau menikahiku, wahai anak bocil? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Tapi kalau boleh tahu, kenapa engkau menjanda? Suamiku sudah meninggal karena terkena hujan meteor saat bumi dikuasai T-Rex dan dia tidak selamat. Wow, kau mengingatkanku zaman dinosaurus.
serius. Mendengar perkataan itu, Dayang Koneng pun curiga. Dia pun kemudian mendekat. Dan terkagetlah ia ketika melihat ada bekas di atas kepala pemuda itu. Dia curiga bahwa dia adalah Nitra Riang, anaknya dulu yang pernah diusirnya. Wahai bocil, siapakah namamu kalau boleh tahu? Aku Yuja Sudamaji, pengusaha kaya, ekspor ayam potong dan tepung terigu. Dan setelah mendengar nama itu, Dayang Koneng lega. Ternyata kecurigaannya salah. Namun tetap saja dia tidak mau menikahi bocil itu. Apakah ada syarat untuk menikahimu, wahai Dayang Koneng? Asik. Ada. Apa itu? Katakan saja. Akan aku turuti apa maumu. Aku mau engkau membawakan aku sebuah kapal besar ke depan rumahku dalam 1 malam. Dan kapal itu harus terparkir di atas pohon jati. Dan batasnya adalah besok pagi. Ini sudah sore. Bisakah minta tambahan waktu? Nanggung, habis ini buka puasa, Tidak ada negosiasi. Dan tolong, kapal itu buyut, Apakah tidak bisa dikayuh di sungai atau di pantai saja? Tidak. Jika kau tidak sanggup, ya sudah. Aku akan menikahi pohon kelapa saja. Jangan. Baik, jika itu maumu, tunggu di rumahmu. Akan aku bawakan kapalku kemari. Akhirnya, Nitra Riang menyanggupi syarat dari Dayang Koneng itu. Dia pun meminta kepada para jin untuk membantunya, karena dia sadar kapal itu terlalu besar untuk diangkatnya sendiri. Bawakan kapal ini menuju rumah Dayang Koneng di tengah hutan. Baik, Tuan. Ini mau borongan atau harian, Tuan? Harian saja. Baik, Tuan. Beberapa jin pun langsung melakukan perintah mandornya. Singkat cerita, waktu sudah mendekati pagi. Nitra Riang mendapat masalah baru. Ada jalan kereta yang menghalangi laju kapal saat itu. Dia dan para jin tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Terlebih Dayang Koneng yang sudah mengetahui hal itu mencoba melarikan diri karena sejatinya dia tidak suka menikahi bocil bersuara emas. Emas. Karena khawatir Nitra Riang dapat menyelesaikan syaratnya, akhirnya dia meminta bantuan kepada para sapi di ladang untuk berkokok. Dia berusaha untuk mempercepat waktu pagi tiba, agar Nitra Riang dan bala bantuannya mengira esok pagi telah datang. Petok. Sapi-sapi mulai berkokok. Maaf, ayam lagi libur, jadi nggak ada ayam di sini. Mendengar semua sapi membantunya, hati Dayang Koneng berubah senang sekali. Kaget bukan kepalang, para jin yang mendengar suara itu langsung lari tunggang langgang, meninggalkan Nitra Riang sendirian. Kecewa dan rasa gagal berkecamuk dalam pikirannya. Dia telah gagal memenuhi syarat dari Dayang Koneng itu. Karena merasa murka, dia pun kemudian menyundul kapal miliknya hingga terbang sangat jauh dan terjatuh dengan posisi telungkup. Puluhan hingga ratusan tahun berlalu, kapal yang semula berwujud kini telah tertutup tanah serta rimbunnya hutan. Karena bentuk gunung yang menyerupai kapal tengkurap atau tertelungkup, maka warga sekitar menamai gunung ini dengan nama Gunung Tangkupan Kapal. Pesan dari cerita ini adalah, jangan menendang kapal karena kaki kalian bisa sakit. Jangan menikahi ibumu karena itu dosa. Jangan panggil aku anak kecil karena aku udah dewasa. Pesan dan nasihat lainnya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.